Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizar. Di sini saya akan menjelaskan tentang model teknologi kinerja manusia. Teknologi kinerja adalah suatu bidang praktek yang meningkatkan sebagian besar hasil pengalaman, refleksi, dan konseptualisasi dari para praktisi profesional yang bekerja keras meningkatkan kinerja manusia dalam tempat kerja. Teknologi kinerja mengadopsi sudut pandang menyeluruh terhadap masalah-masalah kinerja. Teknologi kinerja memiliki visi dan misi. Prinsip teknologi kinerja manusia. Berdasarkan kajian teknologi yang menggunakan pendekatan sistematis dan sistematik, maka pada prinsip teknologi kinerja manusia juga menggunakan prinsip yang diatur oleh seperangkat prinsip-prinsip dasar yang berfungsi untuk membedakan dari disiplin lain dan untuk membimbing praktisi dalam penggunaannya. Ada 10 prinsip diantaranya, yaitu: yang pertama ada HPT fokus pada hasil, yang kedua ada HPT mengambil pandangan sistem, yang ketiga HPT menambah nilai, yang keempat HPT menetapkan kemitraan, yang kelima menjadi sistematik dalam penilaian kebutuhan atau kesempatan, yang keenam ada menjadi sistematik dalam analisis pekerjaan dan tempat kerja untuk mengidentifikasi atau faktor-faktor yang membatasi kinerja. Yang ketujuh, ada menjadi sistematik dalam desain solusi atau spesifikasi persyaratan solusi. Yang kedelapan, menjadi sistematik dalam semua pengembangan atau beberapa solusi dan unsur-unsurnya. Kesembilan, menjadi sistematik dalam pelaksanaan solusi. Yang terakhir, ada menjadi sistematik dalam evaluasi dan proses hasil. Model ISP atau International Society for Performance Improvement. Yang pertama ada analisis kerja. Dimulai dengan melakukan analisa visi misi, nilai, tujuan, dan strategi. Apakah ada kesenjangan yang terkendala dari berbagai faktor? Kemudian diteruskan pada tingkat hasil yang diinginkan dari kinerja itu sendiri. Apakah masih ada kesenjangan? Atau melakukan analisis lingkungan, baru bisa menyimpulkan keadaan sebenarnya dan menemukan kesenjangannya. Yang kedua, ada analisis penyebab. Kemudian setelah memulai tahapan analisis kerja, menyimpulkan apa yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara keadaan sebenarnya dan hasil yang diinginkan. Maka perlu dianalisis penyebab menurunnya kinerja yang paling dominan. Cara yang dilakukan dengan menganalisa ketiadaan dukungan dari lingkungan berupa data informasi dan umpan balik, dan juga ketiadaan perbendaharaan perilaku berupa motivasi dan pengharapannya. Dari hasil analisis ini, kita nantinya dapat memberikan gambaran apa yang harus dilaksanakan untuk memecahkan masalah akibat kesenjangan. Selanjutnya, ada pemilihan dan desain intervensi. Pemecahan masalah dirumuskan dengan beberapa alternatif intervensi yang mungkin dilaksanakan oleh organisasi untuk mengatasi kebuntuan. Intervensi dapat dilakukan dalam bentuk rekayasa organisasi. Pelatihan, mentoring, atau coaching adalah contoh pendekatan yang dapat dilaksanakan dalam pemilihan dan desain intervensi. Selanjutnya, ada implementasi intervensi dan perubahan. Pemilihan pelatihan sebagai suatu intervensi diharapkan membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi, diantaranya perubahan manajemen, proses, berkonsultasi, pengembangan pegawai, dan komunikasi, hubungan sosial, dan membangun perserikatan. Dari hasil tersebut, kita bisa menilai apakah pelatihan benar menjadi solusi yang tepat sebagai pemecahan kebutuhan masalah. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Langkah mengevaluasi dicanangkan untuk meyakinkan diri dari adanya perkembangan yang dihasilkan oleh intervensi pelatihan yang telah dilakukan. Apakah sudah menghasilkan perkembangan yang diharapkan sehingga terjadi perubahan kinerja yang lebih efektif dan lebih efisien. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.